إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي المسلمون، عافني الله وإياكم، أوصيكم ونفسي وإياي اتقوا الله حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan afiat pada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kepadanya baik di dalam keramaian atau kesunyian, baik saat sendirian atau di tengah orang banyak. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepadanya jalan keluar dari permasalahan-permasalahannya, dan selalu memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya dan membesarkan ganjaran pahalanya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kemudahan dari urusan-urusannya. Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah musyahadatul aqidah indal masaib. Pandangan-pandangan akidah saat musibah menimpa. Ahibatul muslimun, afani Allah wa iyyakum.
Pandangan yang pertama, sebagai seorang muslim wajib berakidah saat musibah menimpa bahwasanya musibah yang didapat, apapun jenis musibahnya, baik musibah dalam rasa takut, rasa lapar, orang-orang yang dicintai diwafatkan, kekurangan harta, kekurangan makanan, atau musibah-musibah yang didapat lainnya, maka yakini baik-baik, masukkan ke dalam qalbu sebagai akidah bahwasanya itu semua atas apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Lauhul Mahfuz, dengan ketentuan dari Allah, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak akan pernah ada musibah menimpa kita kecuali yang telah ditentukan, ditetapkan, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah dialah penolong kita, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman bertawakal. Ayat ini memberikan pelajaran minimal 3. Yang pertama, bahwa musibah sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Oleh karena itu, bersabarlah saat mendapatkan musibah, menahan lisan, tidak berkeluh kesah, menahan qalbu, tidak menggerutu atas musibah yang didapat, menahan anggota tubuh, tidak mengerjakan hal-hal yang tercela di dalam agama, seperti memotong rambut, merobek baju, ataupun memukul-mukul pipi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latama al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan dari kami orang yang apabila mendapatkan musibah menempeleng pipi, merobek-robek baju, dan berteriak-teriak raungan-raungan layaknya kaum jahiliyah. Orang yang menganggap dan meyakini bahwa musibah telah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dia akan bersabar kalbunya, yakin bahwasanya ini adalah dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada musibah apapun yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan kepada kalbunya petunjuk. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, kedua ahli tafsir di generasi sahabat, menyatakan maksud dari ayat ini adalah huwa rajul alladhi tusibuhu musibah wa yu'min wa yatayaqqan anna hadhihi musibah min Allah fayasbiru ala dhalika hudan min Allah. Dia adalah seseorang yang saat mendapatkan musibah, lalu hatinya tenang, dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa musibah tersebut memang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mendapat musibah, maka dia hanya bertawakal kepada Allah saat mendapat musibah, condong kalbunya hanya kepada Allah, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'min wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Hendaknya hanya kepada Allah orang-orang yang beriman bertawakal.
Ini adalah pandangan yang pertama, pandangan akidah seorang muslim terhadap musibah, bahwa tidak ada musibah kecuali dengan ketetapan dari Allah, izin dari Allah. Pandangan yang kedua, musibah pasti terjadi dan tujuannya adalah untuk menguji keimanan. Apakah iman kita benar ataukah iman kita dusta? Saat musibah akan terlihat keimanan. Para ulama mengatakan, "Inda syada'id tukhtabarul iman." Saat musibah datang, maka saat itu terlihat bagaimana keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Apakah orang-orang mengira bahwasanya mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman dan mereka tidak diuji, diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala? Sungguh orang-orang sebelum kalian telah diberi musibah, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana yang benar-benar di dalam keimanan dan mana yang berdusta dalam imannya. Mana seorang hamba yang saat dapat musibah dia kembali kepada Allah atau malah dia keluar dari agama Allah. Mana seorang hamba yang saat dapat musibah dia bersandar kalbunya hanya kepada Allah atau bersandar kalbunya kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pandangan yang ketiga dari pandangan-pandangan akidah saat mendapatkan musibah, yakini baik-baik bahwasanya tidaklah datang bala musibah kecuali karena dosa. Oleh karena itu, Az-Zubair bin Bakkar di dalam kitabnya Al-Ansar ketika menceritakan yang terjadi di zaman Umar bin Khattab saat terjadi musibah kekeringan, paceklik, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Al-Abbas bin Abdul Muttalib agar berdoa. Doa yang beliau ucapkan ini adalah, Allahumma innahu la yanzil musibah illa bidham wa la yashif illa bitawbah. Ya Allah, semua ini tidak terjadi kecuali karena dosa dan tidak terangkat kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ayuhan nas tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Perbanyaklah istighfar. Karena para nabi alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan musibah, mereka senantiasa memperbanyak istighfar dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'wati Dhinnun." Doanya Nabi Yunus yang berdoa saat mendapatkan musibah. Berdoa di dalam kegelapan. Tiga kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan dasar lautan, kegelapan perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Sesungguhnya maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Di dalam doa Nabi Yunus ini terdapat berbagai macam pelajaran, bahwa tidak ada yang mengangkat musibah dan menahan musibah kecuali tauhid, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, "Fama dufi'at syada'idud dunya illa bitauhid." Tidak ada kesulitan-kesulitan dunia ditahan kecuali dengan tauhid. Oleh karenanya Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang dijamin keamanan, digantikan rasa takut dengan rasa aman.
yaitu orang-orang yang ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka yang bertauhid kepadaku, tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun. Kemudian faedah yang kedua, yaitu apabila datang musibah, banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf mengatakan, "Wa ma kuriba nabiyyun illa sabbah." Tidak pernah seorang nabi mendapatkan musibah, kesulitan, kecuali beliau bertasbih. Perbanyaklah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kemudian faedah yang ketiga, yaitu doa adalah senjata seorang yang beriman. Wallahi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, mungkin kita belum merasakan musibah, tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah merasakan musibah tersebut kepada kita, yang mungkin kita kira jauh dari daerah musibah, jauh dari daerah banjir, jauh dari daerah tergenangnya kependudukan, tergenangnya rumah-rumah, jauh. Akan tetapi Allah sangat mudah untuk merasakan itu kepada kita. Maka perbanyaklah doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yughni hadar min qadar. Sikap hati-hati tidak akan bermanfaat jika memang sudah takdirnya. Wa inna du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Sesungguhnya doa bermanfaat untuk menahan musibah agar tidak turun atau mengangkat musibah jika sudah datang. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibbatil muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaquhu haqqa taqwah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب يا منزل الكتاب اهزم اليهود ومن عاونهم على قتل المسلمين.
اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي غزة وفي سودان وفي سمطرة وفي آتشه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب، ونسألك الرضا لا سخط بعده أبدا، ونسألك النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.